di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi dan mendapatkan beberapa sahabat di majelisnya masing-masing. Ada satu majelis baca Quran, cuma baca Quran. Ada satu majelis berzikir dan berdoa. Dan ada satu majelis yang seorang sahabat menyampaikan ilmu yang mereka dapat dari Rasul SAW. Maka Rasulullah mengatakan semuanya ini dalam kebaikan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah beruntungnya kita. Setiap kita melakukan kebaikan bersama saudara kita, artinya berjamaah, maka saat itu kita dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh malaikatnya. Lihat itu umat Nabi Muhammad, lihat umat kekasihku. Persaksikan wahai malaikat, aku mengampuni dosa mereka semua. Maka sekali lagi, ampunan Allah ini sangat penting. Karena apabila kita berbuat amal, jalankan perintah, menjauhi dosa dan maksiat, nggak dapat ampunan Allah, maka itu sia-sia belaka. Maka semuanya amal ibadah kita dibuka dengan ampunan Allah. Antum semua ambil air wudhu, saat itu diampuni dosanya oleh Allah. Tetesan-tetesan air wudhu yang menetes membersihkan diri kita dari dosa, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan ampunan Allah menjadikan amal kita makin diterima oleh Allah. Nabi menyaksikan para sahabat dalam kebaikan dan dibanggakan oleh Allah. Tapi lalu Nabi mengatakan, amma tentang yang satu ini afdol, yang satunya lebih afdol dari yang lain. Apa itu? Majelis ilmu. Maka Rasulullah pun akhirnya duduk bersama sahabat di majelis ilmu. Habib, itu baca Quran kan mulia. Nabi pernah bersabda, sebaik-baik amal umatku adalah Quran. Bener, nggak salah. Cuman nggak tahu ilmu, salah juga. Dia baca Al-Quran nggak tahu aturannya, dia baca Quran nggak tahu hukumnya, dia baca Quran nggak tahu kehormatannya, dia baca Quran nggak jaga wudhunya. Maka sehingga apa? Tanpa ilmu dia beramal. Makanya banyak ulama mengatakan, waman bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka ilmunya ditolak, amalnya ditolak sama Allah. Kenapa seperti itu? Karena Allah mengutus para nabi dan rasul. Selain kita tahu jelas itu untuk tauhid, la ilaha illallah, karena mereka membawa ilmu. Dia tahu cara ibadah, dia tahu cara mendekatkan diri kepada Allah, dia tahu cara beramal baik dengan manusia. Karena tanpa ilmu semuanya sia-sia. Maaf, pernah tahu mainan catur? Catur tahu ya? Sekat. Pernah lihat ya? Pernah main juga ya? Jalannya kuda man, letter L atau letter S? Letter L. Pernah ada nggak negara buat aturan jalannya kuda letter S? Ada. Aturannya seperti itu, ilmunya seperti itu. Itu baru permainan manusia. Bagaimana dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak salah kalau dalam satu riwayat Nabi mengatakan, barang siapa hadir di majelis ilmu, maka dia mendapatkan pahala orang yang sholat 1000 rakaat, orang yang menengokin orang sakit 1000 orang yang sedang sakit, orang yang ngurusin jenazah 1000 jenazah, cuman dengan hadir majelis ilmu. Karena ilmu tujuannya untuk menjadikan kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak menyembah dunia, enggak menyembah pangkat, enggak menyembah jabatan, enggak menyembah apapun, apalagi syaitan, apalagi hawa nafsu, hanya untuk menyembah Allah. Kira-kira mungkin nggak kita dalam satu hari ini, kita lihat diri kita sholat 1000 rakaat? Tarawih aja 20 rakaat 1000. Mungkin nggak kita nengokin orang 1000 orang sakit? Nggak kepingin ada saudara kita 1000 orang sakit, kecuali kita jalan-jalan di rumah sakit.
Nggak gini kita ngurusin 1000 jenazah kecuali ada musibah. Tapi dengan sekali hadir majelis ilmu dapat pahala yang seperti itu. Kenapa? Karena ilmu pangkatnya tinggi. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diangkatnya sama Allah bukan satu derajat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan satu derajat dengan derajat yang lain perjalanan sejauh 500.000 atau 500 tahun. Jadi sangat tinggi. Maaf nih, maaf. Copet itu kelompok ya katanya. Pekerjaan copet itu berkelompok ya. Bukan pengalaman, nanti dikira wah ini ada pengalaman nih. Copet itu kerjanya kelompok. Ada ketuanya. Kenapa ada ketuanya? Yang paling pinter. Yang buat perbuatan dosa paling pinter masih diangkat. Bagaimana dalam hal taat dan takwa kepada Allah. Maka ambil kesempatan. Kita mau ibadah haji harus pakai ilmu. Kita nanti pulang dari ibadah haji juga harus punya ilmu. Kenapa? Kita minimal akan didatangi. Antum ini semuanya doanya lagi nyambung dengan Nabi. Karena maaf oleh-oleh haji yang paling penting ada 3. Oleh-oleh orang haji itu yang paling penting 3. Catat, ingat. Yang pertama Zam-zam. Insya Allah dapat semua kan? Yang kedua siwak. Tahu siwak? Yang dipakai buat gigi tuh. Nah tuh, saya nggak bawa lah tinggalan penyakit ini jelek. Karena apa? Dengan sholat pakai siwak 1 rakaat pahalanya 35 kali rakaat. Dan yang paling rendah kata para alim ulama dan disampaikan oleh Nabi, bahkan akhir hayatnya Nabi sebelum meninggal mengucap la ilaha illallah pakai siwak. Itu kalau sudah terbiasa pakai siwak memudahkan akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga doa ampunan. Yang lainnya bonus itu. Bawa sejadah, tasbih, baju dan macam-macam itu hadiah kenang-kenangan. Hadiah ini kelihatan menyenangkan, tapi yang 3 ini pokok. Termasuk doa. Saya nggak pantas, saya masih banyak kekurangan, saya banyak dosa. Iya, siapa sih dari kita yang nggak banyak dosa? Siapa sih dari kita yang nggak punya salah? Tapi doa kita nyambung. Kenapa? Nabi bersabda, ya Allah lil hajj wa liman istaghfara lil hajj. Allah mengampuni dosa orang yang haji dan dosa-dosa orang-orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji. Makanya termasuk penting doakan orang tua kita. Paling penting doakan orang tua kita agar diampuni sama Allah. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah keluarga kita semua. Bawa di hati kita, minta sama Allah agar diampuni. Dan semua orang-orang yang kita sayang, kita cintai, apalagi juga yang termasuk titip doa sama kita. Kenapa? Kita nggak punya apa-apa, cuma doa kita nyambung sama Nabi. Allah mengampuni dosa orang yang haji dan orang-orang yang dimintakan ampunan dosanya oleh orang yang pulang dari. Jadi oleh-oleh pokoknya 3 apa? Zam-zam, siwak, doa ampunan. Semoga Allah berikan kita sehat afiat, izinkan kumpul dengan keluarga, haji kita mabrur, menjadikan tingkah laku kita, ucapan kita gambaran orang-orang ahli surga, sehingga kita selamat, mulia, senang, bahagia, terlindungi, terjaga dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa mohon kepada Allah dengan berkah majelis kita, dengan sholat berjamaah yang mengucap rahmat dari Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Amin. Allah mengampuni dosa guru-guru kita. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Kami cinta dan sayang orang tua kami ya Allah. Kami ingin bakti selalu kepada orang tua kami ya Allah.
karena ridho-Mu ada di ridho orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal, ampuni dosanya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Terima kebaikannya ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umurnya, senangkan jasmani dan rohaninya, senangkan hatinya, lapangkan dadanya, jadikan mereka ridho kepada kami ya Allah. Dan jadikan kami punya anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang menjadi kebanggaan kami dunia dan akhirat, anak-anak yang merupakan harta terbesar kami dunia dan akhirat, anak-anak yang akan kami banggakan dan dibanggakan kami dan kami dibanggakan olehnya dunia sampai surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan berkah di sini merubah kehidupan kami menjadi manusia yang makin baik, jadi manusia yang makin taat, menjadi manusia yang makin takwa. Ya Allah, kami mohon izin kepadamu ya Allah, izinkan kami datang lagi ke tempat ini, Makkah dan Madinah ya Allah. Amin. Untuk haji, umrah dan ziarah Nabi Muhammad, untuk menambah kemuliaan bagi kami di hadapan-Mu ya Allah. Untuk Engkau selalu izinkan kami menyebut nama-Mu ya Allah. Amin. Untuk memuliakan kami selalu memanggil nama-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, sehingga kami pulang